Mas Roni, Mas Andi, ngopi ngapak. ngobrol pintar, ngasih dampak. Alhamdulillah. Mas Roni, ada satu pertanyaan yang masih berputar-putar di kepala saya. Sudah lama ingin disampaikan, tapi lupa terus. Oke. Karena dulu Mas Roni atas nama Bank Indonesia, itu kan ngundang saya di acara Aderai. Ada Rai. Aderai diundang oleh Bank Indonesia. Saya mencoba-coba menyambung-nyambungkan apa konteksnya antara Bank Indonesia dan Aderai. Karena di dalam acara itu, saya menyimak dengan takzim bagaimana Aderai mendorong kita semua untuk hidup sehat. Nah, pertanyaan ini lebih baik saya tanyakan di sini supaya bisa direkam. Kalaupun itu kan bisa dipakai untuk siapapun yang mendengarkan. Ya. Kenapa waktu itu Bank Indonesia Purwokerto mengundang Aderai? Ya, makasih Mas Andi. Jadi memang pada waktu itu pandemi mengajarkan kita bagaimana kesehatan sangat penting tentunya. Nah, kita berpikir kemarin, begitu kita ada WFA-WFO, itu case-nya merepotkan dari sisi operasional. Makin banyak yang kena, makin sedikit yang bisa kerja. Nah, dari situ kita berpikir, memang di-trigger dari pejuang rupiah, di mana teman-teman kasir yang megang uang ini memang operasionalnya sangat intens. Nah, kita berpikir, kalau teman-teman kasir ini tidak sehat, gitu ya, gimana kita bisa melayani masyarakat dengan utuh? Nah, di situ kuncinya kenapa kita mengajak mengundang Adir ya pada waktu itu, dan kebetulan Bang Adi ikut, cuma PR-nya bukan mengundangnya, paskanya itu kita konsisten apa tidak. Itu bagus sekali ya. Iya. Artinya banyak sekali saya mendapatkan masukan bahwa hidup sehat itu yang benar, seperti yang disampaikan panjang kalau kita sampaikan di Betul, sini. iya. Tapi kalau penasaran ya nanti bisa Betul. bisa ditonton di mana itu, Pak? Nah, itu bisa nanti kita episode berikutnya nanti. Oh, ya. episode berikutnya. Spesial. Spesial. Nah, yang lebih tadi kan, orang boleh mendorong atau ngomong tentang hidup sehat, tapi banyak yang tidak melakukannya. Melakukan, betul. Nah, Mas Roni kan waktu itu menganjurkan teman-teman di BI Purwokerto untuk catering makanan sehat. Betul. Itu betul itu ya? Betul. Jadi pasca dari pertemuan dengan Adira itu, sebenarnya ada lebih cepat sih sebetulnya. Sebelum beliau datang, kita sudah mulai catering gitu ya, makanan sehat setiap makan siang sebetulnya. Tapi mulai gitu kan, ada yang, oh ini kok makanan sehat, kan kadang-kadang suka berbanding terbalik dengan rasa. Atau mungkin rasa cukup, tapi porsinya nggak cukup. Nah, Itu saya. nah itu tuh juga banyak ini kan. Nah, begitu Nggak nendang nggak istilahnya. nendang, begitu Bang Ade datang, memotivasi lagi buat beberapa teman. Akhirnya kita buka mana yang mau catering sehat, mana yang mau yang biasa. Terbuka aja. Oke, tentu banyak tantangan di sini ya. Karena kita lihat sekarang trennya, sebenarnya sejak sebelum pandemi tren itu udah naik. Betul. Tapi semakin tajam lagi naiknya ketika pandemi. Betul. Nah, tamu yang kita undang ada konteksnya dengan hidup sehat, makanan Betul, sehat, cocok banget gaya ini. hidup sehat ya. Siapa tamu kita hari ini? Kita perkenalkan buat Iya. teman-teman. Orang ngapak, orang kepenak. Nonton Ngopi Ngapak, buat hati jadi ceria. Iya. Yuk, kancah seluruh, mari kita belajar tips hidup sehat bersama pemuda Purwokerto yang mirip opa Korea. Yuk kita panggil Mas Freddy Suwandi. Iya. Silakan. Gimana? Penggemar drakor banyak di sini. Aduh, gimana? Freddy, terima kasih sudah hadir di Ngopi Ngapak ya. Sebelum kita undang ya, kita pernah ketemu dan disajikan minuman waktu itu ya. Makanan Betul. belum ya? Iya, belum. Minuman sehat. Dan kemudian saya menikmatinya di rumah ya. Nah, ini kan nilai yang harus dibagikan, bukan kami aja yang dengerin ceritanya Freddy. Makanya ya Mas Roni ya, kita bilang Freddy, daripada hanya beberapa orang yang mendapat manfaat dari ceritamu, alangkah baiknya kamu cerita di Ngopi Ngapak
supaya para penonton termasuk ini figuran-figuran ini ya juga bisa hidup sehat. Nah, kita mulai biasanya Mas Roni ingin tahu ya awal mula kepikiran gitu loh untuk mulai berbisnis minuman sehat, makanan sehat ya. Sementara kita tahu ceruknya atau segmentasinya kan relatif masih kecil, apalagi di Purwokerto. Nah, itu bagaimana ceritanya? Ya, sebelumnya it's a privilege ya buat saya nih ngobrol di sini nih dengan Pak Andi, dengan Pak Roni, luar biasa. Mohon maaf, kami ini Mas. Oh ya, masih muda ya. Supaya kelihatan. Agak sensitif kalau umur itu kami di sini ya. Ya, jadi mungkin kalau dari saya sendiri, saya adalah seorang praktisi ya. Jadi dari kecil itu saya sudah dibiasakan hidup sehat oleh orang tua saya, khususnya ibu saya. Jadi saya sangat bersyukur saya mempunyai orang tua seperti ibu saya. Diajarkan hidup sehat itu seperti apa itu? Contoh hal kecil, misalnya ketika anak-anak lain di umur waktu SD seperti itu boleh jajan di luar gitu, saya tidak diperbolehkan. Kalau dari perspektif saya sebagai anak kecil dulu, hidupmu menderita sekali gitu ya. Iya, Kita mungkin minum cendol, es sirup, makan kerupuk, apa semua makan cireng loh masuk. Terus kamu kayaknya nggak makan, itu kasihan sekali hidupmu ya. Iya, sebenarnya dulu saya juga merasakan seperti Oh, itu. sama. Iya, cuma mungkin Oke. sekarang saya bersyukur ya, karena apa yang diajarkan orang tua saya itu sangat bermanfaat. Sampai saya bisa mempraktekkan gaya hidup sehat itu mungkin sudah lebih dari 15 tahun ya. 15 tahun saya, puji Tuhan, saya konsisten Iya, boleh dengan gaya hidup bertahan. sehat. Ya kan? Ya, saya seorang praktisi lah. Intinya saya itu bukan dokter, saya juga bukan ahli gizi, tapi saya seorang praktisi hidup sehat. Dan Oke. hidup sehat itu bermulai dari, ya itu dari kecil. Dari keluarga Iya, ya, dari kecil. keluarga. Tunggu, ini kan dilarang orang tua, ibu terutama ya, Ibu terutama, iya. makan atau jajan di luar Mm-mm. ya. Tapi di dalam keluarga sendiri apakah ada aturan main soal kesehatan di dalam makanan itu atau? Sebenarnya kalau di keluarga sendiri itu mungkin yang paling care sama kesehatan itu ibu saya sih, ibu saya. Oke. Cuma makin ke sini ya ayah saya, kakak saya juga Ke bawah. terbawa ya, apalagi sejak kemarin pandemi ya. Pandemi itu kan banyak sekali orang yang jadi sadar dengan Sadar, kesehatan iya. kan. Sejak pandemi ini kan baru orang-orang maksudnya istilahnya sadar dengan kesehatan gitu loh. Nah, yang dimaksud makanan sehat di rumah itu apa? Boleh tahu? Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh? Atau yang apa yang dihindari? Makanan sehat di rumah itu cenderung makanan yang mungkin banyak sayuran, buah-buahan, dan tidak overproses juga. Makanan overproses seperti gorengan, makanan-makanan junk food, seperti itu. Jadi kita makanan saya semua itu. memang kalau di rumah itu benar-benar ya, selain makanan sehat itu lifestyle juga harus teratur ya. Tidur teratur, bangun di pagi hari, dibiasakan juga olahraga, dan plus dengan makanan sehat gitu. Oke. Jadi Bisa itu boleh tahu kita namanya ibu siapa? Nama ibu saya itu Lani Jahja. Nah, bisa kasih salam dulu, mungkin ibu Iya. nonton. Halo Ibu. Terima kasih dulu Ya, sama Mama. Bunda. terima kasih. Mama, Kami thank juga you ya. terima kasih. Hari ini nilai-nilai dari Mama ini dibagikan oleh Freddy kepada kita semua ini ya. Iya, iya. Oke. Itu luar biasa seorang ibu, dan itu jadi penting karena kesehatan ibu dan anak juga jadi satu concern buat kesehatan Indonesia. Iya. Dan itu memang dimulai dari rumah. Kalau ibunya ada sehat, biasanya anaknya sehat. Kemudian suaminya ikut Ikut sehat. sehat. Biasanya kalau suami yang mulai itu dia Agak sendirian. Oke. Jadi itu dari kecil ya. Iya, jadi dari Nah, kecil. terus kemudian kapan mulai terpikirkan, oh, aku udah hidup sehat, keluargaku udah hidup sehat, sekarang aku ingin orang lain juga mendapat manfaat dari hidup sehat itu. Terus kemudian kamu mulai membuat satu produk Nah, ini ya. Iya, yang catering. konteksnya adalah makanan sehat Makanan dan sehat. minuman sehat. Itu bagaimana ceritanya? Iya, sebenarnya itu ceritanya begini. Jadi saya itu kan sudah mempraktikkan gaya hidup sehat ini lebih dari 15 tahun. Iya. Ketika saya berada dalam suatu lingkungan pergaulan teman-teman saya seperti itu. Mungkin teman-teman saya melihat saya, wah,
kok aneh ya, maksudnya kalau ngelihat orang tuh bener-bener maksudnya makannya dijaga, hidupnya dijaga. Mereka semua tuh merasa kayak look up gitu loh. Maksudnya mereka selalu kayak menanyakan ke saya gitu loh. Gimana sih kok kamu bisa ya hidup konsisten, maksudnya hidup sehat dengan konsisten. Dari situ saya jadi terbesit pikiran loh. Wah, kalau memang saya bisa memberikan impact ke orang dengan lifestyle yang saya punya, kenapa enggak gitu. Kan saya bisa memberikan benefit ya ke orang-orang. Ya karena teman-teman saya itu, lingkungan saya itu selalu bertanya kepada saya gitu. Seperti bagaimana sih caranya makan sehat, konsisten, hidup sehat, olahraga teratur. Dari situ saya jadi terbesit pikiran, wah, ya kenapa hobi saya ini yang sejak kecil hidup sehat ini, kenapa tidak saya jadikan, maksudnya dalam tanda kutip bisnis untuk memberikan impact ke orang, untuk ikut pola hidup sehat seperti itu. Lalu apa yang kamu lakukan? Yang saya lakukan itu saya pertama kali mungkin saya masak. Saya juga lumayan suka masak. Ya, saya lumayan suka masak. Dan saya waktu itu saya ingat sekali pertama kali bisnis ini bermula itu ketika salah satu teman saya mau merit. Ya, waktu itu dia mau merit. Dia mau merit itu dia kelebihan berat badan dan dia merasa tidak sehat. Biasa kan kalau orang mau merit kan ingin terlihat oke kan. Ya, termasuk kan? Bajunya kan fitting gitu ya. Iya, fitting. Nah, dari situ dia mulai reach out ke saya, dia minta saya untuk menjadi coach. Coach ya selama 2 bulan untuk menjadi coach untuk mengatur pola hidup dia dari bangun tidur sampai mau tidur, pola makan, pola olahraga. Itu di Purwokerto? Itu di Purwokerto. Oke. Di Purwokerto. Dan saya coba. Waktu itu saya sudah mulai coba. Dan puji Tuhan berhasil. Dari situ tuh eye opening banget buat saya loh. Saya merasa wah, saya merasa saya bisa memberikan efek positif ke orang gitu. Kenapa saya tidak jadikan ini sebagai bisnis saja, tapi bisnis yang istilahnya bisa memberikan impact ke orang. Impact positif. Impact positif ke orang. Itu tahun berapa itu? Itu sebelum atau sesudah pandemi ini? Tepat sebelum pandemi. Oke. Ya, tepat sebelum pandemi. Mungkin 2020 ya. Artinya kamu sekarang punya produk. Iya. Makanan sehat. Makanan sehat. Apa aja itu? Makanan sehat ini produknya ini ya? Saya tunjukin ya. Cuma boleh lihat yang satu juga. Iya. Oke. Ini produk apa aja? Boleh tahu? Kalau ini catering. Jadi kita catering itu kita ada catering lunch sama dinner. Catering ini saya catering sehat ini saya menggunakan ahli gizi. Jadi ahli gizi itu untuk menghitung makanan, menghitung kalori yang kita butuhkan dalam sehari-hari. Dan catering sehat ini juga bisa untuk kalangan dari orang tua, anak muda. Oh, jadi umur itu dari segala umur oke gitu ya? Iya, dari segala umur oke. Nah, saya mau tanya ke Mas Roni. Ya. Waktu terpikirkan, wah ini idealnya staf BI hidup sehat, makanan sehat, ya, terus kasir-kasir juga sehat. Waktu terpikirkan itu, apakah ada kesulitan untuk mencari makanan-makanan sehat di Banyumas Raya ini? Iya, karena mostly banyak yang over process gitu ya. Apa dengan minyak, MSG, MSG gitu. Nah, kebetulan kita cari dan satu-satunya kita dapat ini sebetulnya waktu itu. Oh, oke. Jadi kita udah satu-satunya yang kita dapat dan ya udah kita coba gitu ya. Ini coba bahasa kita. Ini mungkin udah di zoom ke. Di sini ada. Namanya apa ini? Fit Crave. Fit Crave. Artinya apa tuh, Mas? Itu ada filosofinya apa sendiri. Itu coba cerita dulu sebelum nanti dijelasin. Karena kalau crave, yaitu kan kalau crave kita kan craving ya. Craving itu kita biasanya menginginkan sesuatu. Kalau craving itu selalu dihubungkan dengan sesuatu yang buruk. Contohnya misalnya, wah, saya lagi misalnya saya lagi craving banget nih, saya craving banget sama makanan junk food, saya craving banget ingin party, craving tuh kayak aduh haus banget pengen sesuatu. Kenapa kita tidak pernah
craving untuk menjadi fit Yang gitu. fit ya. Fit gitu loh. Positif. Ini Iya. menarik loh, kalau teman-teman lihat ya di sini kaca sedulur. Ini ternyata gambarnya mirip sama yang ownernya nih. Oh iya. Ya kan? Nah ini ada lagi nunjukin apa? Ada ini tuh apa? Six packs. Seperti kita kan one pack ya. Mungkin Kita- bisa ditunjukkan. Iya. Kita single pack. Iya, jadi kita di kantor juga udah rutin nih sekarang untuk makan siang dan biasanya ditulis ini. Dir nanti namanya siapa, terus diisi kalorinya berapa. Kalorinya berapa. Mm-mm. Dan bukan promosi tapi memang beberapa banyak olahan yang kita dapat itu luar biasa, rasanya enak. Nah, baru mau tanya ini ya. Kan sempat di awal-awal Mm-mm. kan perdebatannya soal rasa. Rasa. Kemudian baru Jumlah, volume. volume. Sekarang Nah, sekarang tuh saya ngelihat memang kayak ada pergerakan ya dari awal kita langganan, taste-nya makin baik gitu. Terutama olahan-olahan ayam itu saya rasa taste-nya enak sekali. Kemudian nasi merah ini juga oke, nasi merahnya enak. Beberapa dah memang kadang-kadang ada yang fusion gitu ya. Iya. Ada fusion dan mungkin nggak semua orang biasa dengan taste-taste seperti itu. Tapi secara umum oke, kita bisa terima. Nah, kalau kita yang udah overweight seperti ini, jangan ngajak saya dong. kita kan Iya. sini, itu porsi cukup sebetulnya. Gitu. Oke. Tapi itu butuh adaptasi ya. Penyesuaian. Nah, ini konsepnya gimana ini sebenarnya? Soal rasa dan volume atau jumlah. Ya, karena saya punya kalau dalam makanan sehat itu saya punya prinsip ya. Di Fit Crave sendiri ini memang kita mengolah makanan sehat itu dengan cara yang benar dan tepat. Apa itu Iya, maksudnya? maksudnya begini, Pak. Jadi kalau misalnya selama ini kan orang selalu berpikiran, wah makanan sehat pasti tidak enak gitu loh. Pasti berpikirannya hanya makanan rebus-rebusan, tanpa bumbu. Dan saya sudah mempraktekkan juga ketika saya makan seperti itu, malah kadang-kadang bikin saya nggak punya appetite untuk makan. Saya nggak punya gairah untuk makan gitu loh. Jadi malah tidak ada keinginan untuk diet. Jadi istilahnya kayak, wah udah males lah makanan sehat nggak enak. Kayaknya penderita Iya, betul kayaknya ya. menderita kalau makan Iya. sehat. Nah di Fit Crave sendiri ini kita memang mengolah bagaimana caranya makanan sehat itu untuk menjadi tetap enak, tetap punya rasa. Iya. Tapi pastinya dengan bumbu-bumbu yang premium dan dengan cara masak yang benar. Dan kita di sini kan juga menggunakan chef ya, chef Oh, ada profesional chefnya. ya, chef profesional dan yang saya bilang ahli gizi itu. Dan jadi kalau misalnya soal rasa itu ya boleh dibilang memang cukup enak lah, Iya. cukup enak lah. Rasa itu walaupun tidak bisa dibilang lebih enak dari rasa ya makanan-makanan biasa, tapi tetap bisa diterima dan dinikmati. Karena makanan kan biasa kan di dalamnya Iya. ya ada MSG-nya, Ya, MSG, ya. garam yang berlebihan ditambahkan, pokoknya tambahan-tambahan lepas dari sehat atau nggak sehat, pokoknya yang penting rasa. Iya. Tapi di sini ada aturan-aturan. Ada aturannya ya, sendiri. ditimbang. Kita timbang dan seperti pemakaian contoh seperti pemakaian minyak. Minyak itu kita pakai minyak-minyak yang lebih sehat seperti canola oil, olive oil, dan penggunaan garam pun kita pakai Himalayan salt, garam Himalayan. Karena ini Seperti spesifik itu. menyebutkan ya ingredients-nya ini kan sesuatu yang langsung kita wah mahal ini. Nah, tunggu dulu, saya mau tanya konsumennya dulu ya. Iya. Menurut Mas Roni waktu itu harga bagaimana? Harga masih masuk dengan budget kita sebetulnya. Tapi itu relatif lebih mahal dari harga Iya, di pasar, sebenarnya makanan-makanan lain atau? ya pasti akan ada apa di antara range-nya masuk lah sepertinya. Artinya dengan makanan yang lain di luar ini pun ada yang lebih mahal juga gitu sebetulnya untuk satu porsi makan siang artinya. Nah, harga bagaimana? Ini kan sensitif nih. Konsumen di Indonesia itu beda 50.000 aja bisa pindah itu. Nah, Udah kalau- 5.000. Oh, 5.000 aja pindah ya. Nah, bagaimana soal harga dibandingkan dengan memang ya kita harus menggunakan bahan-bahan yang sehat. Tapi yang sehat ini kan biasanya mahal. Kalau dari masalah harga sendiri memang ya tidak bisa kita pungkiri kalau makanan sehat itu pasti lebih mahal ya. Karena dengan
dengan ingredients yang kita punya, dengan cara proses yang kita lebih baik seperti itu. Cuma ya selama ini sih untuk di kota kecil seperti Purwokerto, ya saya bersyukur banget masyarakat sini sudah bisa menerima untuk Fit Crave ini. Nah, waktu mau mengeluarkan produk ini kan makanannya ya, masih ada minumannya, mana minumannya? Nah, Hari ini nggak ada minumannya, contohnya ya? iya, contohnya. Ya, lupa ya. Oke. Waktu mau buat, Iya. ini kan berkaca pada diri sendiri. Pertama, aku memang hidup sehat karena orang tua mengajarkan dan keluarga itu. Nah, kemudian ya relatif ready datang dari keluarga yang mampu. Oke, aku harga segini oke aja. Nah, terpikirnya nggak segmentasi mana yang sebenarnya sedang dibidik ini, ya? Apakah qua ekonominya, atau qua usia, atau qua rasa gitu loh. Segmentasi mana sebenarnya yang mau dibidik atau dituju waktu mulai? Sebenarnya waktu mulai Fit Crave sendiri ini segmentasinya lebih ke anak muda ya. Memang anak muda yang kecenderungan ya sekarang contoh anak muda milenial atau Gen Z gitu kan. Kan mereka kan punya kecenderungan lebih berani spending dibanding mungkin generasi seperti ayah saya. Seperti Mas Iya. Andi gitu ya. Nah, jangan bawa saya. Kan? Walaupun benar tapi ya jangan lah. Ya kan? Tolong. Sekarang kan kalau misalnya anak muda gitu, anak milenial atau Gen Z seperti itu, mereka aja berani spending untuk minuman, istilahnya minuman, satu minuman kecil aja kita ngomong harga nggak apa-apa ya, sekitar harga kayak 35.000 gitu loh. Bahkan 55.000 mereka beli kopi. Iya, 55.000 kopi beli. Itu gaya hidup lah, Nah, gaya itu hidup. kan sekali lagi lifestyle gaya ya. hidup kan. Iya. Tapi kenapa yang saya pengen Untuk yang tekankan sehat, untuk yang sehat, kenapa harus- belum ada inisiatif gitu, belum Iya. ada keinginan untuk mencoba itu gitu loh. Padahal jelas-jelas ya makan sehat itu jauh lebih punya good impact gitu untuk badan kita gitu loh. Itu sebenarnya segmen yang saya mau tuju. Setuju. Ini mindset ya. Mindset. Kita lihat banyak masyarakat itu ketika makan makanan mahal, makan apa aja. Begitu disuruh beli vitamin, disuruh periksakan diri, periksa gigi apa, itu ditunda-tunda aja. Bahkan banyak yang protes, kok mahal ya dok, Giliran dia beli racun semua dia nggak merasa mahal. Nah, ini soal mindset. Iya, Ini kan soal nggak mindset. gampang ya. Iya. Tapi Mas Roni, saya ingat ini pengalaman pribadi, itu bahkan 20 tahun yang lalu, itu udah mulai muncul. Mungkin timingnya nggak tepat waktu itu, karena segmentasinya belum terbentuk, belum teredukasi ya. Tapi sampai sekarang masih ada. Saya nggak enak nyebutnya karena pengalaman saya kurang baik ya. Jadi teman-teman itu gaya hidupnya, wah udah mulai nih, kita makan makanan sehat. Kebetulan restorannya itu di seberang kantor kami. Nah, saya diajak, sekali saya cari-cari makan nggak enak makanannya gitu kan. Nah, memang dia bikin seperti daging, tapi rasanya jauh dari Aja. daging ya. Jadi susah buat saya. Kedua saya coba, dia bilang kamu salah pilih makanan. Coba lagi, akhirnya saya nyerah, saya bilang udah saya nggak hidup sehat, nggak apa-apa deh kalian aja. Nah, tetapi sekarang kalau kita lihat ya, saya beberapa minggu atau sebulan yang lalu, saya kan penggemarnya si Nash Daily ini ya. Dalam 1 menit dia menceritakan apa yang terjadi, apa yang pengalaman. Dan coba buka itu. Saya lihat rentetan cerita dia tentang makanan sehat, terus kemudian substitusi ya. Jadi daging-daging yang dibuat. Nah, yang saya kaget terakhir dia cerita, sekarang ada mesin pencetak daging yang dibuat dari tumbuh-tumbuhan. Rasanya disuruh tes orang, ada yang asli, daging asli sama daging yang hasil cetak. Ini kayak printer gitu loh. Suruh ngincipin, orang nggak bisa membedakannya. Jadi rasanya sama, tapi ini sehat, ya ini relatif ya, dan seterusnya. Nah, dia kemudian menceritakan orang bikin daging salmon. Ya. Ini karena kekhawatiran ya eksploitasi laut ya, atau hewan-hewan laut ini yang berlebihan, perburuan apa segala macam ya, pakai bom ya, bom. Ah, ini dia kemudian bilang, wah ini rusak bumi kita kalau caranya seperti ini. Dia bikin salmon dan rasanya juga ini. Nah,
ke Amerika ya, kita lihat di Amerika, Israel yang paling banyak menemukan inovasi-inovasi di bidang ini. Karena hampir orang-orang pintarnya di sana hampir semua berupaya untuk menyajikan makanan-makanan substitusi tadi. Nah, kalau nanti kita akan bicarakan ya di Indonesia atau di Purwokerto, Banyumas Raya, nanti Freddy ceritain ya ke depan ini apa rencananya, apakah yakin bahwa pasarnya akan semakin besar, ya. Terus kemudian dengar-dengar lagi mau bikin restoran ya. Apakah konsepnya juga restoran sehat atau apa ya? Betul. Mas Roni. Tapi mungkin sedikit flashback sebelum ini, mungkin Mas Freddy bisa cerita juga. Background pendidikannya apa nih? Apa memang tadi terkait dengan ini? Dulu sekolah di Purwokerto ya? Dulu saya dari SD sampai SMA di Purwokerto. Berarti asli sini ya? Memang asli sini. Cuma setelah itu saya kuliah di Jakarta, di Universitas Pelita Harapan. Saya ambil desain grafis. Oke. Saya ambil desain grafis. Terus habis itu saya lanjut ke China, Shanghai sama Beijing. Saya ambil bahasa Mandarin. Penting. Jadi satu sisi sebenarnya kita lihat sekarang, ya kalau dulu kita sebut jurusan teknologi pangan kita bingung apa ini. Tapi sekarang hampir semua perguruan tinggi punya jurusan teknologi pangan. Nah ini sebenarnya ini indikator bahwa masalah pangan ini menarik dan bisa mensejahterakan siapapun yang terlibat di dalam usaha yang ada konteksnya dengan pangan ya. Oke. Bagaimana kalau kita ngasuh disik? Ngasuh disik. Oke, ngopi ngapak? Ngobrol pintar, ngasih dampak. Halo Kancas Dulur, Nyong Mas Roni, Nyong Mas Andi, ajak lale nonton dewek, neng ngopi ngapak? Ngobrol pintar, ngasih dampak. Mas Roni, ngopi ngapak? Ngobrol pintar, ngasih dampak. Iya. Lanjut lagi. Lanjut, menarik ya. Karena ini kan berangkat dari ingin berbagi sebenarnya ya. Berbagi kepada siapapun juga tentang hidup sehat. Melalui makanan, minuman, dan gaya hidup. Nah, kemudian ternyata ini bisa jadi bisnis. Bisnis yang menguntungkan dan memberikan dampak atau impact tadi, impact positif. Diversifikasi produknya, artinya kalau kan kemarin aku dikasih tuh minuman-minuman, berbagai jenis minuman ya. Kemudian aku lihat ada beberapa produk ini apa ini ya? Kalau boleh tahu. Jadi produknya sekarang apa saja? Wah, kalau ini bisnis saya yang satu lagi. Oh, yang satu lagi. Ada hubungan dengan kesehatan? Ya, ada hubungan dengan kesehatan. Ini Song, Sain bacanya Song. Oh, Song. Iya, jadi ini artinya sendiri healthy. Karena saya kan memang suka sekali kesehatan ya, maksudnya berhubungan dengan care itu, wellness gitu. Kalau ini Song ini sendiri, coba. Ini buat apa ini? Ini hand and body sanitizer. Iya, hand and body sanitizer. Jadi memang saya dulu sebelum pandemi itu memang saya sudah suka sekali dengan sanitizer ya. Saya udah bawa sanitizer kemana-mana. Tapi ini mahal ini. Iya. Kalau kita pakai harian, dikit-dikit semprot. Tapi baunya enak kan? Baunya enak. Iya, karena ini. Biasanya kita bawa alkohol ini. Jadi tangan kita suka gini-gini, mabok deh. Kalau yang ini lebih nanti akan ke wellness gitu, body care seperti itu. Oke, kalau gitu sekarang kita masuk ke minuman dulu kalau gitu ya. Sekarang produknya itu minumannya apa aja? Kalau minuman itu kita ada cold press juice. Kalau cold press juice sendiri, mungkin saya bisa jelaskan dulu ya. Cold press juice sendiri itu jus yang kita olah dengan alat press khusus. Jadi selama ini orang kan mungkin pengetahuan soal ini masih sedikit ya. Kalau misalnya jus, kenapa tuh orang kita bikin sendiri di rumah, kita blender. Nah kalau misalnya blender itu kan mengeluarkan panas kan. Nah namanya sayuran, buah-buahan jika terkena panas pada suhu tertentu, vitaminnya akan berkurang. Iya.
Makanya sebenarnya kan untuk sayuran dan buah-buahan yang paling bagus itu memang kita makan, kita mengunyah gitu. Karena dengan kita mengunyah itu kita mengeluarkan enzim kan. Iya. Enzim yang untuk membantu kesehatan kita. Nah, ini jus ini cold press juice. Ini kita pakai alat press khusus. Alat press khusus untuk mengolah buah. Oke, dan jadi vitamin sayur-sayuran. itu Jadi tidak vitaminnya itu tidak hilang. hilang. Gitu. Oke, menarik. Nah, Mas Roni, kan beberapa tahun yang lalu kita sudah mulai diperkenalkan dengan istilah superfoods, ya. Iya, superfood. Superfood ini kan harus ada 3 komponen yang saya ingat ini ya. Nanti tambahkan kalau saya salah ya, atau luruskan. Pertama memang kandungan vitaminnya tadi. Jadi unsur vitamin ini nggak boleh hilang. Banyak orang kan masak, katakan ayo bayam, kangkung, dia masak sampai layu sudah nggak kelihatan lagi hijaunya kan. Ini sia-sia kalau kita berharap ada vitamin dari sini ya. Nah, kemudian ada antioksidan. Nah, ini juga penting nih. Banyak sekali komponen antioksidan yang dibutuhkan kalau kita mau menyebut itu superfoods. Kemudian nutrisi. Ya, faktor ini. Faktor 3 ini yang membuat satu makanan atau satu sajian itu bisa disebut superfoods. Nah, tapi boleh tahu, di dalam komponen-komponen makanan sehat, dari pengalaman Freddy dan mungkin literasinya, buah-buah apa, sayur-sayuran apa yang selama ini punya manfaat yang paling besar untuk kesehatan kita? Buah-buahan dan sayur-sayuran ya. Kalau menurut saya selama ini buah itu salah satunya alpukat. Ya, alpukat itu sangat bagus ya, salah satu superfood juga kan. Karena dia kan lemak baik ya. Lemak baik dan dia banyak vitamin juga. Tolong buatkan satu jus alpukat. Iya. Kita langsung praktekkan. Tapi alpukat itu jangan dicampur dengan susu coklat. Oh, percuma. Susu coklatnya dikurangin, jangan dihilangkan, dikurangin. Alpukat bagus. Sebenarnya mungkin kalau saya bisa ngomong, semua buah dan semua sayuran itu punya manfaat ya. Punya manfaat lah. Maksudnya kalau saya bilang juga alpukat bagus banget, tapi mengkonsumsinya itu tidak tepat. Contohnya mengkonsumsinya di malam hari mau tidur, itu juga salah. Gitu. Walaupun buahnya itu bermanfaat, tapi waktu makannya timing yang salah. Iya, benar. Oh, jadi oke. Kita mulai dari buah-buahan dulu, nanti timing ini jelaskan ya. Ini sebaiknya dikonsumsi pagi, siang, sore, malam, atau subuh misalnya. Kalau buah sendiri sih menurut saya paling baik dikonsumsi itu di pagi hari ya, pagi dan siang hari. Karena buah apa aja? Buah seperti strawberry, apel, alpukat, tomat, buah naga, itu sangat-sangat bagus semuanya. Kalau durian boleh nggak pagi-pagi durian? Durian mungkin siang hari ya. Tapi durian itu sehat atau tidak sih? Sebenarnya durian itu cukup punya banyak manfaat. Kalau misalnya orang punya tekanan darah rendah, hipotensi, itu durian itu bagus. Bagus. Dan kalau durian sendiri kan sering diidentifikasi, oh ini buah yang tidak sehat begitu. Iya. Sebenarnya kalau saya ngelihat tergantung bagaimana cara kita mengkonsumsinya ya. Maksudnya mengkonsumsinya itu selama tidak berlebihan dan dikonsumsi di jam yang tepat, tidak masalah sih menurut saya. Sorry, kembali ke buah-buahan ya. Kita mau tahu juga buah-buahan yang dianggap super atau dianggap paling besar manfaatnya. Tadi alpukat. Terus berry-berryan. Strawberry, blueberry, blackberry. Itu antioksidannya tinggi sekali. Kalau Mas Roni penasarannya apa ini? Ya mungkin juga buat kakak sedulur ya. Artinya apakah yang sehat itu harus yang harga-harga mahal? Tadi kan kita mau something yang simple yang ada di pasar gitu. Seperti apa tuh kira-kira yang mungkin bisa di... Sebenarnya banyak ya. Kalau misalnya orang selalu berpikir, wah sehat itu mahal. Saya sih tidak 100% setuju dengan itu ya. Apalagi kita hidup di Indonesia. Indonesia yang begitu kaya dengan sayur-sayuran, buah-buahan. Dan seperti di pasar lokal aja kan kita gampang ya istilahnya untuk dapat buah kan. Contoh ya buah pisang, sayur-sayuran fresh. Cuma mungkin yang saya bilang itu bagaimana cara mengolah dan mengkonsumsinya. Waktunya itu. Jadi sekarang coba ceritakan ya. Kalau Freddy sendiri ya dalam satu hari. Cara hidupnya seperti apa? Ya ini saya berbagi pengalaman ya, pengalaman lifestyle saya.
Kalau saya itu setiap hari bangun pagi sekitar jam 7 atau setengah 8. Apa yang Dan dilakukan pertama kali? pertama kali itu yang pastinya berdoa. Oh, berdoa. Berdoa itu hidup sehat juga. Ya berdoa Iya. dan yang saya lagi praktikkan sekarang saya menulis jurnal sih. Oh, Saya oke. saya menulis sih. Isinya apa tuh Menulis jurnal itu yang Apa yang ditulis? jadi saya menulis apa yang saya akan lakukan di hari ini. Ya to-do list yang akan saya lakukan dan goals apa yang akan saya capai di hari ini. Oke. Itu dari situ biasa saya stretching seperti ya yoga yang pose gampang gitu lah, Ringan, pose ringan. gampang untuk ringan. Dan saya biasa langsung meminum air putih 600 ml. Harus 600 segitu. ml. Kalau saya sih segitu ya. Hangat normal? atau dingin? Saya Hangat? normal temperatur. Normal, Normal oke. temperatur. Oke. Habis itu biasa saya minum air lemon. Lemon jadi buah lemon Fungsinya itu. apa itu? Untuk Buah apa lemon itu? itu kan bagus sekali ya Antioksidan untuk juga ya? karena dia kan untuk boost stamina kita loh dan vitamin C. Oke. Vitamin C. Saya biasa air lemon, cuka apel, dan madu. Saya campurkan jadi satu. Oh. Ya, saya udah mempraktekkan ini sudah lebih dari 15 tahun dan banyak sekali orang terdekat saya seperti ayah saya, sahabat saya, mereka yang terkena mah GERD parah sembuh karena tips ini yang saya kasih. Oke, menarik. Iya. Terus? Biasa saya habis itu saya mengkonsumsi buah seperti pisang, ya blueberry, kiwi, buah naga untuk sarapan. Ya, Jadi untuk- hanya buah aja ya? Ya, kalau saya sih pagi saya suka buah ya, Pak. Karena menurut saya kalau makan buah di pagi hari itu saya berasa seger ya, fresh gitu berasanya. Jadi nggak ada lain, misalnya roti atau apa Enggak, gitu? enggak. Occasionally ya, mungkin kalau Oh, misalnya iya. Oke. traveling atau kemana. Tapi rata-rata Sometimes itu iya. aja isinya tadi. Iya, pagi hari kalau sarapan. pagi saya buah selalu. Kalau Mas Brewok tuh nasi goreng, Wow. telur ayam, Pisang Iya. goreng. Iya. Iya, karena sebenarnya kayak breakfast itu kan punya filosofi break itu kan habis tidur. iya, yang lama break ya. itu fast gitu. Fast itu kan cepat kan. Kita kan memang ya makan makanan yang cenderung cepat aja seperti buah kan cepat kan untuk Sama dikonsumsi. itu selama ini. Tapi apa nasi goreng, Nasi goreng, telur tupat sayur, sayur, bubur ayam. mie instan, bubur. Dan itu semua dimakan itu. Bukan salah satu tapi semuanya. Oke, Iya. oke. Jadi terus siang terus- hari Terus saya biasa sehabis sarapan itu saya pasti sempatkan untuk berolahraga. Iya, di pagi hari ya 1 jam sampai 1 jam 30 menit biasanya saya berolahraga, ya kardio, gym, atau renang. Setiap hari tuh ya? Hampir setiap hari, Hampir setiap Bang. hari. Hampir setiap hari. Oke, Iya. terus makan Dari siang situ makan siang saya selalu menyempatkan makan siang itu tepat waktu ya, jam jam 12. Jam 12. apa yang dimakan? Makan itu kalau makan siang saya sebisa mungkin saya makan lengkap ya dari karbo, protein, sayuran. Jadi kalau makan siang itu memang bagi saya itu porsi yang besar. Oke. Nggak masalah gitu kalau makan Iya. siang karena kita kan butuh banyak energi untuk beraktivitas seharian Jadi ya. ini inti ya Intinya dari makan hidup siang. kita sehari ini. Iya. Oke, makan jadi siang isinya apa? Kombinasi dari apa aja itu. misalnya? Kalau makan siang itu mungkin kalau karbohidrat saya cenderung memilih karbohidrat kompleks ya yang lebih bagus lah. Seperti nasi merah, kongbap atau nasi hitam. Tapi kadang-kadang saya juga campur dengan nasi putih. Nasi putih dan kalau untuk proteinnya 150 gram dada ayam. Biasanya dada Emang ayam. ditimbang itu ya? Iya, karena saya sudah mengerti Ngerti dengan ya? kebutuhan tubuh saya ya. Iya. Kemarin waktu kita catering kan udah dihitung ya di sini ya. Sudah Lebih dihitung. mudah daripada capek-capek ngitung. Udah ditimbangin. Tinggal ya? ditimbangin, dapat. Dan menarik waktu pas minggu lalu kalau nggak salah, kita surprise makan siang dapat nasi goreng kambing. Yes. Boleh itu. Boleh. Itu sehat itu. Boleh. Kan asal kita mengolahnya dengan baik ya. Iya, kita bisa Minyaknya jadikan tadi makan sehat. ya. Minyaknya sehat dan gimana cara untuk tidak overproses. Dan bumbu-bumbunya kan juga lebih banyak rempah ya. Nah, Mas Roni Rempah. tadi di luar studio ini kan cerita komponen yang ada di dalam healthy food-nya Fitcraft. Fitcraft Fitcraft. itu ada nasi merahnya ya. Iya ada nasi merah. Oke. Sekarang
apa fungsi atau manfaat nasi merah? Nasi hitam juga bahkan. Iya. Sebenarnya kayak nasi merah itu nasi yang lebih banyak serat ya. Serat dan vitaminnya juga lebih banyak dibanding nasi putih. Manfaatnya buat tubuh kita serat ini? Serat ini kan untuk pencernaan kan, untuk memperlancar pencernaan. Selain itu nasi merah itu juga lebih less Rendah sugar ya, karbohidrat. less sugar. Karena kalau saya perhatikan kan orang Indonesia ini sangat suka nasi ya. Banyak sekali orang Indonesia yang terkena diabetes kan. Karena mungkin lifestyle-nya sendiri, misalnya pagi makan nasi rames, siang nasi padang, malam nasi kucing atau nasi rawon seperti itu. Stop, jangan nyindir saya gitu dah. Iya. Kita nggak enak hati nih. Ini acara jadi nggak enak kalau gini. Oke, tapi tadi ya, kembali ke waktu Ya, tadi ya, makan siang. Makan siang. Karena banyak orang kan makan malamnya itu kemudian itu bisa jam 9, jam 10 malam ya, masih ada keluyuran di luar terus makan nasi goreng kambing kira-kira jam 11 malam. Jadi makan malam pertama waktu yang tepat itu kapan? Terus apa atau porsinya apa? Nah, kalau menurut saya pribadi itu saya lanjutin ya tadi dari makan siang ya. Makan siang biasa kalau jam 3 itu saya snacking. Snacking itu mungkin bisa seperti kacang-kacangan, buah-buahan, buah-buahan. Setelah itu saya biasa makan malam di jam 5:30, jam 5 atau jam 5:30. Itu menurut saya makan malam yang dengan waktu yang paling tepat ya. Karena setelah itu ya karena kalau misalnya kita mau tidur, kita tidur itu kan kita memang paling baik tidak mengkonsumsi makanan yang berlebihan ya. Seperti gula-gulaan, makanan yang tinggi kalori. Terutama ngemil sambil nonton TV sebelum tidur Iya. gitu ya. Itu berbahaya. Berbahaya. Karena saya ya dari dulu sampai sekarang saya bukan tipe orang yang jam 11, jam 12 malam itu saya makan. Menurut saya itu bukan jam makan. Jadi stop makan tuh jam berapa? Saya stop makan jam maksimal itu jam 7. Jam 7 setengah 8 itu stop makan. Oke. Iya, kalau mau tidur tuh nggak ada namanya, aduh tidur Ya, lapar, dikit, makan nasi goreng, ya. makan mie gitu. Karena itu tuh sangat-sangat nggak baik buat kesehatan. Oke, kembali ke mungkin Mas Roni tertarik untuk bisnis ini. Ini kan rencana mau bikin restoran ya. Iya. Tapi ngomong kita diundang nggak ya? Pasti diundang dong. Oh, pasti diundang. Iya. Sebentar lagi nih kelihatannya ya. Sebentar lagi. Oke, konsep restorannya apakah ini restoran sehat juga atau? Mungkin kalau konsep restorannya sendiri kalau dibilang konsep 100% restoran sehat itu tidak ya. Cuma mungkin kita ya mengolahnya dengan baik lah, Mungkin beda dengan Fit Crave ini. Kalau Fit Crave kan benar-benar yang kita pakai ahli gizi, Jadi segmentasinya ada benar jelas, segmentasinya. Kalau restoran ini mungkin ya kita lebih umum kali ya. lebih umum dan memang lebih kayak mementingkan cita rasa gitu loh, Tapi diolah dengan cara tapi diolah yang dengan sehat. cara yang baik, Dengan semua dengan materialnya, ingredients yang baik, ingredients-nya baik, ya, iya, sehat ya. ingredients yang baik. Dan nanti di restoran itu juga tersedia menu sehat kok. Jadi gitu. tetap ada pilihan ketika datang ke restoran itu. Waduh, saya pengen makan sehat, ya tetap bisa gitu. Namanya apa itu? Namanya Love, Cinta, L-A-V. Itu Oh, slang dari love. Oh. Iya, love, cinta ya benar. Oke, jadi yang diharapkan datang ke sana siapa? Pandi dong. Konsumennya bukan. Segmentasi. Ya, Pak Roni. Kami pasti datang. Cuma yang dibidik lagi-lagi yang ditargetkan ini segmentasi apakah tetap masih milenial, apakah Gen Z? Ya sebenarnya sih kalau menurut saya mungkin segmentasinya untuk di Purwokerto, saya tuh ingin membuat sebuah restoran yang benar-benar proper ya. Karena kan ini kan kota berkembang ya, Pak Roni ya. Proper itu Purwokerto apa proper. pengertiannya ya? Mungkin proper itu dari segi tempat, segi makanan. Kita pengen membuat yang total gitu loh. Benar-benar yang mungkin ketika orang datang ke Purwokerto tuh, wah ternyata di Purwokerto tuh ada ya restoran seperti ini ya. Selama ini kan mindset kota kecil, mindset kalau di Purwokerto, wah di Purwokerto mau makan apa ya bingung. Di kota ini, aduh makanannya kok nggak ada yang bener-bener. Kalau misalnya orang yang biasa traveling nih, contoh seperti Pak Roni kan taste-nya bagus kan, saya tahu.
Iya, Bukan iya kan? berarti aku nggak bagus kan, bukan ya? Ini Nggak, Pak kebetulan Andi. salah Iya. satu contoh Iya, aja kan. salah satu contohnya kan? Ya, jangan Iya. kemudian kalau Pak Andi kan tidak bagus. Iya, iya. Enggak Ah, kan? Pak Andi bagus Iya, lah. walaupun- Nggak, tapi kan saya lihat Walaupun sop buntut tiap hari ya. karena Pak Roni kan food lover gitu loh. Iya. Saya tahu gitu dari saya ngobrol gitu, dia suka makan steak yang enak, suka makan makanan tuh yang proper gitu loh. Cuma kalau misalnya di Purwokerto jujur bingung kan Pak. Atau Mencari pilihannya makanan terbatas sekali. pilihannya kan terbatas loh. Nah, saya tuh ingin kayak membuat suatu restoran itu yang benar-benar proper dari segi cita rasa dan tempat juga yang bagus seperti itu. Iya, ini menarik ya Mas Roni. Karena ini kan Purwokerto ya. Sekarang ini sejak pandemi ya, masyarakat punya kesadaran yang lebih tinggi lagi soal makanan sehat, gaya hidup sehat dan seterusnya. Nah, kalau saya lihat ya di beberapa kota, kebetulan ada beberapa narasumber saya di acara Kick Andy, acara sebelah itu ya. Ini lebih hebat lah kita. Restoran-restoran tuh semakin banyak ya. Saya lihat tumbuh ya, ada yang cuma betul-betul salad aja yang dia jual. Dan dia berani sekali dan yakin sekali bahwa dengan jualan salad aja mereka bisa tumbuh dan berkembang. Dan kenyataannya betul. Jadi outletnya nambah-nambah terus ya. Burgreens misalnya, pasangan anak muda yang datang dari Belanda ya, pernah ada di Candy 7 tahun yang lalu bahkan. Sekarang sudah punya beberapa outlet dan orang sudah mulai terbiasa dengan restoran-restoran yang jelas-jelas memang menyatakan aku ini restoran makanan sehat dan rame. Ya, aku beberapa tempat ya yang jual-jual ada stop salad ya, ada Betawi salad, terus macam-macam ya. Ada Fitwell ya. Itu juga berani ya memposisikan diri bahwa aku restoran sehat. Nah, ini keberanian menurut saya luar biasa ya. Ini semacam membuka perspektif masyarakat di Banyumas Raya tentang hidup sehat tadi. Nah, ke depan kalau kita lihat ya, apakah nanti akan meluas ke luar Purwokerto atau mau tetap di Purwokerto aja nantinya? Ke depan itu impian saya sih, saya ingin mengembangkan sayap ya, Pak Andi. Saya ingin keluar dari, maksudnya mengembangkan sayap di luar dari Purwokerto juga ada dengan makanan sehat ini. Cuma mungkin pertamanya memang bermulanya dari Purwokerto kan. Ada pelanggan dari Purbalingga ya ini? Ada. Siapa itu? Purbalingga itu Ibu Bupati. Iya, Ibu Bupati. Ibu Bu Tiwi itu luar biasa ya. Dia itu langganan dari Fitcrave itu dari pertama kali buka, Pak Roni. Jadi setiap hari ini memang kita kirim ke Purbalingga. Udah berapa banyak ini ya? Produksi per bulan ini? Per bulannya ini kalau misalnya saya mungkin bilang dari pertama kali buka itu November 2020 sampai sekarang itu kita sudah produksi average aja ya Pak Roni ya, sekitar 15.000 box. 15.000 box. Artinya pasarnya Enggak, itu total. Iya, 15.000 itu total. Dan ya cukup antusiasnya cukup bagus ternyata ya. Karena pasti pandemi tapi bisa sampai segitu luar biasa dong. Iya. Dari November pandemi ini kan 2020. kendalanya di awal-awalnya itu di akses pasarnya. Waktu itu masyarakat atau sebagian ini tolong lalatnya dikasih pengumuman dilarang masuk lalat. Iya, masa mau ikut wawancara dia. Iya. Jadi lupa tadi aku. Jadi yang sayap tadi kan? Iya, mengembangkan sayap. Iya, mengembangkan sayap tapi lupa gara-gara lalat. Nah, sekarang kalau ada yang ingin ya menikmati makanan sehat ini supaya dia bisa juga sehat, bagaimana caranya kalau di sini? Ini dipasarkan di mana nih? Ada ini sementara hanya lewat online. Online. Iya, Handi. Di mana itu? Online. Instagram, fitcrave.id. Iya, online. Cuma mungkin nanti ke depannya bakal ada offline store-nya juga sih. Kembali ke ini kan Bank Indonesia punya mitra-mitra UMKM ya, petani-petani. Saya mau tahu nih, seberapa punya peluangnya petani-petani di Banyumas Raya ini bisa
menjadi pemasok di Fitcraft ini? Nah. Misalnya apakah buah-buahan, sayur-sayuran, apa syarat utama? Karena ini kan bicara pasti organik ya, Iya. nggak ada kimia-kimia yang disemprot-semprot itu dan seterusnya. Nah, kalau ada petani-petani binaan Bank Indonesia yang pengen juga menjadi supplier misalnya, apa persyaratan untuk bisa mensuplai ke Fitcraft ini? Wah, jujur saya sangat senang sekali sih. Memang itu salah satu tujuan saya ya. Saya ingin juga melestarikan ya petani-petani juga, petani-petani sayur-sayuran yang diolah oleh petani untuk masuk di Fitcraft. Sebenarnya persyaratannya sendiri ya mungkin lebih ke jenis sayurannya aja ya. Jenis sayuran yang kita pakai seperti itu. Karena kita kan di Fitcraft sendiri jenis sayuran yang kita pakai kan sangat-sangat bervariasi loh. Seperti ya banyak sayuran Indonesia mungkin yang orang jarang tahu seperti kenikir, ya kan. Terus kalau kale itu sih bukan kale, kenikir, dan banyak sekali memang sayuran Indonesia yang ingin kita perkenalkan gitu. Iya. Wah, boleh sekali itu kalau misalnya dari Tapi Bank Indonesia. proses untuk penanaman sampai penyemaian itu harus sehat. Iya, harus Organik ya juga mungkin ya? kalau itu kan kita perlu lihat dulu nanti bagaimana cara petaninya itu mengolahnya seperti apa, baik apa enggak. Dari situ kita bisa lihat apakah ini bisa masuk ke Fitcraft apa enggak. Tapi memang itu salah satu tujuan saya sih. Tapi memang Mas Roni ya, saya kalau ngobrol sama petani, saya bilang kenapa nggak organik? Nah, buat mereka terlalu mahal ya, karena organik itu membutuhkan pupuk yang benar, proses yang panjang dan seterusnya, sehingga mereka bilang itu kalau dijual nggak balik modal. Tapi kalau ada yang kemudian nampung, ya itu mereka pasti berani gitu loh, karena harga pasti lebih tinggi ya. Dan ya mudah-mudahan ya satu hari bisa kolaborasi. Amin. Kita berharap dengan apa yang dilakukan oleh Freddy ini bisa juga mengedukasi masyarakat, mengedukasi pasar bahwa hidup sehat itu akan merupakan investasi jangka panjang ya. Itu investasi terbesar. Percuma kita sudah sejahtera sudah itu tapi sakit-sakitan ya. Nggak bisa kemana-mana, percuma ya. Itu investasi terbesar sih. Terbesar dalam hidup kita. Dalam hidup. Oke. Mungkin ada tips ringan ya, tips ringan buat siapapun yang menonton ini, bagaimana hidup sehat. Hidup sehat itu mulai dari pikiran ya, dari mindset ya. Yang saya ingin bagikan ke kalian semua itu bagaimana caranya untuk sadar bahwa tubuh kita ini precious ya. Gimana tubuh ini berharga gitu loh. Kan kita sudah dikasih tubuh yang bagus. Dengan itu bagaimana caranya itu untuk merawatnya dengan gaya hidup sehat. Seperti halnya makan makanan sehat. Apa yang kita masukkan ke dalam mulut ini sangat-sangat penting, sangat-sangat berharga untuk tubuh kita. Jadi sebisa mungkin jagalah tubuh, mulai concern dengan apa yang dimakan dan luangkan waktu untuk berolahraga juga. Selain itu berpikiran positif, karena hidup sehat itu semuanya berkesinambungan ya, tidak bisa dijadikan kalau hidup sehat itu hanya makan sehat. Tidak bisa seperti Pola itu. Hidup juga harus sehat. Tadi ya, jam makan harus tertib waktunya. Terus kemudian lamanya tidur, istirahat. Olahraga itu fisik dan kesehatan jiwa juga ya, yoga dan seterusnya. Jadi berkesinambungan itulah Pak Andi Baroni. Jadi tidak bisa hanya misalnya makan sehat aja, itu berkesinambungan bagaimana kita pola hidup sehat itu memang sangat penting. Dan pikiran juga itu sangat berpengaruh. Pikiran juga. Iya. Ada satu catatan kecil ya. Saya pernah baca ada satu suku kecil di Israel ya yang betul-betul menganggap ini soal religi ya.
menganggap tubuh itu temple, tubuh itu bait Allah. Yeah, my body's temple. Yeah. Jadi kita harus menjaga bait Allah ini, temple kita ini dengan makanan-makanan sehat. Karena itu mereka itu ekstrim, tidak ada garam, tidak ada gula, tidak ada bumbu-bumbu masak dan seterusnya. Karena kepercayaan mereka, apa yang masuk ke tubuh itu harus sesuatu yang betul-betul murni. Sehingga tingkat hidup durasi hidup mereka itu tinggi sekali. Ternyata memang salah satu faktor makanan yang sehat. Ayo kita hidup sehat. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Udah lama nggak denger itu. Waktu SD kita suka. Ternyata sampai sekarang. Sampai sekarang ini. Memang dia berhenti di SD waktu itu. Pendidikannya berhenti di SD. Tapi jadi dia masih lanjut nasi goreng terus. Oh, nasi goreng terus. Oke, mungkin ada catatan dari Mas Roni sebagai penutup. Jadi ini kan kelihatannya simple ya, hidup sehat. Tapi kalau kita lihat dalam konteks makro, ini jadi hal yang luar biasa. Karena kenapa? Kita punya keunggulan komparatif, bonus demografi yang besar. Tapi kalau bonus demografi ini kita nggak manfaatin karena generasi mudanya pada penyakitan, itu kan repot. Jadi beban malah. Jadi beban negara. Kemudian ini menarik karena kita bicara literasi keuangan tidak berbanding lurus dengan literasi kesehatan. Seperti waktu kita bicara sama Mas Ade waktu itu kan. Iya. Jadi karena apa? Hasil survei itu bilang bahwa yang banyak kena penyakit itu 3. Yang pendidikan justru yang ekonominya tinggi, kemudian ibu anak sama lansia. Nah jadi artinya nggak sinkron. Nah kalau kita angkat lebih ke makro lagi, ini kan jadinya menjadi hulu dan hilir. Maksudnya begini, kalau misalkan kemarin kita punya di episode mungkin awal-awal itu ada yang buat mokaf gitu ya. Bagaimana ke tepung singkong ya, bisa menjadi substitusi terigu yang udah nggak gluten free gitu kan. Tapi kalau nggak ada lifestyle-nya untuk menikmati, petani-petani yang buat organik ini kan nggak punya tempat untuk pasarnya nggak ada. Nah jadi kalau hal seperti ini bisa dikembangkan, itu saling kait-mengkait dalam konteks yang lebih makro lagi antara UMKM gitu ya, entrepreneurship segala macam. Dan yang terakhir terkait dengan bonus demografi kan kalau tadi ada penyakit-penyakit, ini juga bagus contoh bagaimana kan banyak orang bilang kalau kaum milenial dan zilenial sekarang itu banyak privilege kan dari orang tua. Tapi ternyata ada juga nih contoh bagaimana teman-teman yang punya privilege tapi tetap mau mengembangkan entrepreneur. Gitu. Nah, kalau bonus demografinya akan banyak teman-teman ini yang entrepreneur seperti ini, insya Allah Indonesia akan cepat maju ya untuk menuju ke 2045. Indonesia Mas. Indonesia Mas. Gitu. Oke. Sekali lagi terima kasih terima kasih udah berbagi inspirasi dengan kami berdua dan penonton yang menyaksikan acara ini. Terima kasih. Sukses selalu. Amin. Buat kami yang paling penting adalah diundang. Pastinya. Itu pasti diundang. Oke. Mas Roni, tidak ada pesta yang tidak berakhir. Kapak bukan sembarang kapak. Kapak dipakai potong terasi. Sekian episode Ngopi Ngapak. Semoga selalu memberi inspirasi. Ngopi Ngapak. Ngobrol pintar, ngasih dampak. Senang bisa berbagi.